Ini adalah perjalanan ala Fransiskan yang ketujuh. Tahun ini bisa dilakukan lagi setelah terhenti selama 11 tahun karena perang dan krisis di Syria. Yang terakhir sebelum ini adalah pada tahun 2010. Saya mendorong setiap orang muda untuk ikut merasakan pengalaman ini. Sangat penting dalam rangka mengenali diri sendiri dan tujuan dalam hidup. Kita bisa menemukannya dalam perjalanan ini. Puji Tuhan yang selalu memberi kemenangan. Kita adalah seperti orang-orang miskin yang tak punya apa-apa tetapi mampu memperkaya orang lain. Meski ada kegelapan, kegelisahan, perang, ketakutan, kematian yang merusak kehidupan, yang memadamkan semangat dalam hati, kaum muda di Syria kembali melakukan perjalanan ini. Perjalanan ala Fransiskan kembali digelar. Kegelapan sudah berlalu, kita melihat terang. Perjalanan ala Fransiskan yang ketujuh ini bertajuk Jalan Santo Fransiskus. Rute dimulai dari Outan, melewati Barsin dan Kafrun, berakhir di Bakto. Ada 130 anak muda yang mengikuti perjalanan ini. Mereka berjalan bersama para saudara Fransiskan untuk menghidupi iman, sukacita dan kesederhanaan Injil dalam semangat Santo Fransiskus. Kaum muda yang hadir berasal dari berbagai paroki dan kota di Syria. Mereka disatukan dalam perjalanan ala Fransiskan. Perjalanan ini bukan hanya sekedar jalan-jalan di Syria, tetapi juga perjalanan ke dalam diri mereka, perjalanan iman untuk membentuk ikatan yang kuat dengan Allah Tritunggal. طلعت على المسير وكلني حماس وكلني ثقة إنه رح يكون حلو رغم التعب اللي رح يكون فيه. Saya sangat bersemangat mengikuti acara ini. Pasti akan jadi pengalaman indah meskipun melelahkan. Saya ingin menghidupi spiritualitas Santo Fransiskus, kemurnian, kemiskinan, ketaatan, cinta kasih dan perdamaian. Saya mengalami saat-saat yang mengagumkan dengan peserta lain. Pengalaman indah. Saya merasa lebih dekat kepada Tuhan. Saya belajar untuk mengambil jarak dengan hal-hal yang tidak berguna bagi hidup saya. Suatu gereja kecil yang penuh dengan semangat, hidup dan harapan, serta kasih Tuhan, tak terpengaruh oleh kekurangan listrik, air, makanan, internet, telepon. Para peserta menantang diri untuk mengambil jarak dengan ketergantungan untuk mencapai tujuan akhir dalam perjalanan ini. Saya mengikuti perjalanan ini karena pengalaman di sini sangat luar biasa, mendekatkan saya kepada Yesus. Kami mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani. Seringkali kita merasa ragu-ragu akan kehadiran Tuhan, tapi dalam perjalanan ini saya diingatkan, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Para peserta menjadi saudara dan saudari dalam Kristus, dalam sukacita Santo Fransiskus, bersatu hati dalam doa. Mereka datang dari berbagai tempat, situasi dan lingkungan untuk berjalan bersama dan menimba pengalaman rohani. Mereka adalah masa depan gereja dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Saya mengikuti program ini karena saya ingin melatih diri menghadapi situasi-situasi sulit agar selalu siap. Saya mendapat banyak pengalaman indah dan juga saudara-saudari baru dari berbagai tempat. Saya belajar cara berdoa yang baru dan merasa dekat dengan Yesus. Saya belajar banyak hal dari tema, doa-doa dan juga dari perjalanan itu sendiri. Beberapa kali ada yang mengatakan tidak sanggup lagi, tapi kami selalu mendapat kekuatan untuk melanjutkannya. Tuhan Yesus bersama kita, saya percaya. Perjalanan ini juga mengajak peserta untuk menemukan panggilan hidup mereka, baik hidup membiara maupun hidup sebagai bapak atau ibu dalam keluarga. Semuanya dipanggil untuk mengabdi kepada gereja.
أكيد هدف المسير اللي هو نحن نعيش على خطى القديس فرانسيس الأسيزي. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi dan spiritualitasnya. Melalui perjalanan, para peserta diajak untuk menghayati dan memahami apa yang dihidupi oleh Santo Fransiskus di Italia. Selama perjalanan ini kami merenungkan keindahan alam. Kami juga mengunjungi gereja-gereja yang bagi kami baru. Kami berdoa bagi banyak orang yang menerima kami di biara-biara dan di kampung-kampung yang kami lewati. Kami selalu mengucap salam Santo Fransiskus, pace e bene, damai dan kebaikan. سلامنا كان دائما هو سلام وخير. Tangan Tuhan kuat, indah dan lembut. Penyertaannya membuat perjalanan ini bisa terjadi. Bunda Perawan Maria melindungi perjalanan ala Fransiskan ini dengan mantel keibuannya.